Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Haikal Akbar Hidayat. Saya dari kelas 10 IPA 4. Di sini saya menjabat sebagai ketua dari organisasi Putra Putri Semanja tahun 2021, sekaligus sebagai Putra Semanja tahun 2021. Silakan. Perkenalkan, saya Aurelia Arnita dari kelas 10 IPA 5 di sini sebagai winner sekaligus Putri Semanja tahun 2021. Oke, jadi di sini kita bakal bahas apa nih, Kak? Oke, jadi di sini kita akan membahas tentang pengertian dan tujuan dari Putra Putri Semanja. Untuk pengertiannya dan tujuannya bisa dijelaskan ya. Oke, jadi Putra Putri Semanja adalah sebuah organisasi yang dibentuk di bawah naungan OSIS sebagai duta sekolah yang diharapkan akan menjadi contoh ataupun teladan bagi siswa dan siswi SMA Negeri 1 Anjatan. Oke, untuk organisasi Putra Putri Semanja sendiri juga kita mempunyai beberapa visi dan misi. Sementara visinya yaitu meningkatkan ketakwaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa, juga meningkatkan toleransi antar sesama maupun di lingkungan sekolah maupun di luar sekolah, dan menemukan rasa tanggung jawab terhadap kesehatan diri sendiri maupun lingkungan sekitar, kemudian menumbuhkan rasa ingin tahu terhadap sesuatu dan siap untuk menghadapi segala hal. Nah, untuk mewujudkan visi tersebut pastinya diperlukan beberapa misi. Misi yang pertama, yaitu mengajak siswa dan siswi untuk beribadah menurut kepercayaannya masing-masing dalam ruang pribadi ataupun umum. Yang kedua, memberikan kegiatan tentang edukasi tentang pentingnya kesehatan bagi generasi muda. Yang ketiga, menyelenggarakan kegiatan yang dapat meningkatkan ataupun mengembangkan kepribadian dan kecerdasan. Yang keempat, memperkenalkan kebudayaan Indonesia dengan cara mengedukasi melalui sosial media ataupun secara langsung. Dan yang kelima, menjalin kerjasama dengan organisasi lain dalam merealisasikan program sekolah, serta mendukung proses pembelajaran berbasis teknologi. Oke, untuk masuk ke organisasi Putra Putri Semanja itu ada seleksinya nggak ya Kak? Mungkin kalau ada seleksinya bisa dijelaskan gitu apa aja? Oke, jadi untuk menjadi bagian dari Putra Putri Semanja pastinya dibutuhkan seleksi agar kita bisa tahu nih siapa yang paling cocok untuk menjadi ikon sekolah ini. Nah, untuk seleksinya itu ada 3 tahap. Yang pertama ada tes unjuk bakat. Jadi di tes ini kita harus menampilkan bakat ataupun kelebihan yang kita miliki kepada dewan juri ataupun panitia. Bakat misalnya ada yang bakatnya nari, menyanyi, terus juga ada puisi, dan juga ada mungkin bakatnya yang di bidang olahraga, kayak misal nih Kak Haikal, bakatnya ada di badminton, sepak bola, basket, dan sebagainya. Nah, untuk yang kedua ada tes pengetahuan. Jadi di tes ini kita bakalan dikasih pertanyaan nih. Nah, pertanyaannya ini bukan tentang materi sekolah ya, apalagi hitung-hitungan itu nggak ada Nggak ya. ada hitung-hitungan ya, berarti nggak ada tuh matematika sama fisika yang bikin pusing tuh nggak ada berarti ya Kak ya? Iya, betul. Jadi isinya itu kebanyakan tentang pendapat kita dan juga hal apa nih yang bisa kita lakukan dengan menjadi bagian dari Putra Putri Semanja. Nah, terus yang terakhir ada tes wawancara. Nah, tes ini fungsinya itu untuk melatih public speaking kita, di mana cara kita menjelaskan sesuatu kepada orang lain itu akan dipelajari di tes wawancara ini. Oke, untuk mungkin sebelum masuk Putra Putri Semanja ini kan ada seleksinya ya. Nah, karena setelah seleksi, mungkin sebelum seleksi nih, ada apa enggak sifat atau syarat-syarat ketentuan khususnya buat ikut organisasi Putra Putri Semanja ini? Oke, syarat khusus. Yang pertama itu kita harus memiliki niat atau kemampuan dari diri kita sendiri. Nah, yang kedua kita harus mempunyai sifat yang berani. Berani itu dalam artian misal nih dengan kita mengikuti seleksi Putra Putri Semanja aja kita tuh udah berani buat mencoba. Terus kita juga harus berani mengungkapkan pendapat kita kepada teman-teman yang lain. Terus yang ketiga kita harus mempunyai sifat yang percaya diri. Kita itu harus yakin nih dengan kemampuan diri kita. Jangan misalnya nih Kak Haikal nih kan bakatnya dalam bidang olahraga, terus kita merasa iri, ih kok Kak Haikal bakatnya bagus banget, kayaknya aku kalah nih gitu. Jadi kita nggak boleh gitu karena setiap orang itu kan memiliki kelebihan ataupun kekurangannya masing-masing. Bisa jadi nih kelebihan yang kita miliki juga kekurangan
dari orang lain. Nah, terus yang terakhir kita harus memiliki sifat tanggung jawab. Karena sifat tanggung jawab itu penting banget ya. Misalnya nih kita udah terpilih jadi putra putri Semanja, kita itu nggak boleh menyalahgunakan nama ataupun hanya kekuasaannya saja. Jadi juga kita harus mengemban dan juga menjalankan tugas-tugas yang seharusnya dilakukan oleh duta sekolah. Seperti itu. Oke, berarti syarat sebenarnya sifat dan syarat ketentuan khususnya itu cuma bertanggung jawab, Ya. percaya diri, dan terus juga punya public speaking begitu ya Iya, kayaknya. betul Oke. banget. Nah, ada yang pernah bilang nih, setiap hal itu atau kegiatan itu pasti ada manfaatnya, nggak mungkin ada manfaatnya. Nah, berarti dari seleksi tes PPS ini ada atau nggak manfaatnya nih? Kalau ada bisa dijelaskan. Ada dong, jadi dari seleksi ini manfaatnya nih kita jadi bisa lebih mengenal diri kita sendiri. Kita jadi tahu nih apa sih kelebihan dan kekurangan yang ada dari diri kita. Dan juga gimana cara kita mengelola biar diri kita itu bisa lebih baik lagi dan lagi ke depannya. Kita juga bisa jadi tahu nih apa sih yang bakal kita lakuin dengan kita menjadi bagian dari organisasi Putra Putri Semanja itu. Nah, setelah kegiatan seleksi selesai akan ada 10 finalis pemenang, yaitu 5 dari putra dan juga 5 dari putri. Nah, untuk kegiatannya akan dijelaskan oleh Kak Haikal. Oke, untuk setelah dari tes wawancara kan nanti ada 10 finalis ya, yaitu 5 putra dan 5 putri. Nah, kalau sudah masuk 10 finalis ini maka nanti akan diadakan namanya grand final. Sebelum grand final ada juga nih namanya kegiatan karantina. Nah, kegiatan karantina ini sebenarnya itu pelatihan ya, kalau bahasa kita yang nggak ngerti itu pelatihan. Jadi pas karantina itu kegiatan kita itu ada dilatih untuk bagaimana cara berjalan yang benar, melatih public speaking, dan juga melatih bagaimana cara menjawab pertanyaan juri dengan benar kayak gitu. Nah, setelah kegiatan karantina kita akan lanjut ke yang namanya kegiatan grand final. Nah, kegiatan grand final ini sama kayak apa yang dilatih pas karantina, yaitu catwalk, setelah itu ada public speaking dan sesi tanya jawab. Setelah sesi tanya jawab selesai, maka akan dipilih ada 5 bidang, yaitu nanti satu pasangan, satu laki-laki dan satu perempuan. Tuh. Oke, gimana nih Kak? Misal nih ada yang bilang aku nggak bisa catwalk nih. Apakah harus bisa dulu ataupun kita tuh bisa belajar bareng-bareng? Oke, kalau ada yang tanya ada yang bisa catwalk gitu bagaimana caranya, kita bisa nanti belajar bareng-bareng. Nanti belajar bareng-bareng itu pas sesi karantina. Pas sesi karantina itu nanti kita kan diajarin tuh bagaimana cara jalan bener catwalk, apalagi buat perempuan nih, yang nanti perempuan nih kalau catwalk nih pakai sepatu high heels nih. Jadi cara jalan bener dan bagaimana cara biar nanti mundur nggak jatuh tuh gimana, nanti diajarin di situ. Tapi kalau nanti kalian setelah selesai atau pulang karantina nanti kalian mau latihan lagi di rumah ya nggak apa-apa, sekalian juga nanti kalian kayak ngomong sendiri di cermin gitu, nanti sekalian latihan public speaking lah biar nanti pas grand final itu nggak terlalu kaku begitu. Iya, mungkin pas awal-awal emang susah ya Kak. Iya, Tapi emang kalau susah. udah lama jadi terbiasa. Iya benar, apalagi kalau perempuan tuh ya pakai sepatu high heels tuh yang tinggi banget. Mau jalan aja, saya nih bukan perempuan ya, tapi saya pakai high heels aja itu susah banget. Mau jalan aja tuh kayak alah, mau jatuh, nggak bisa, mana nggak bisa lari lagi. Oke, jadi nah setelah grand final ini akan ditentukan winner nih dan juga bidang-bidangnya. Nah, bidang-bidangnya itu apa aja sih Kak? Oke, bidang-bidang dari organisasi Putra Putri Semanja itu kita punya 5 bidang ya, masing-masing pasangan tuh. 5 bidang itu yang pertama ada ke bidang kepemimpinan yang sebagai winner nih. Kemudian yang kedua kita ada bidang pendidikan, 3 ada kesehatan, 4 ada sosial budaya, dan yang terakhir ada bidang kerohanian. Nah, untuk bidang kepemimpinan nih, sebelum jadi Putra Putri Semanja, apakah Kak Haikal itu ada keinginan buat di bidang tertentu nggak sih Kak? Oke, sebelum jadi Putra Putri Semanja ini saya ini punya keinginan di bidang kepemimpinan dan di bidang kesehatan. Kenapa saya pengen di bidang kesehatan? Nah, karena saya itu dulu pas SMP ikut PMR, jadi saya punya basic tentang pengetahuan kesehatan. Jadi setidaknya saya sudah punyalah sedikit-sedikit jawaban kalau saya ditanya tentang apa itu kesehatan segala macam. Oke, nah menurut Kak Haikal pemimpin yang baik itu yang gimana sih?
Oh iya, saya lupa ya, saya juga tadi ngomong ada bidang kepemimpinan ya. Oke, oke. Saya lanjutkan. Pemimpin yang baik. Pemimpin yang baik menurut saya itu ada dua, yaitu tidak egois dan bertanggung jawab. Bertanggung jawab di sini maksud saya itu adalah apa ya? Jadi kayak misalnya tuh kalian misal memimpin suatu organisasi atau instansi gitu ya. Jadi kalian harus bertanggung jawab sama bawahan kalian. Jadi jangan sampai kalian misalnya bawahan kalian ada yang begini-begini, ya kalian malah lah itu dia urusan dia dong. Nah, jangan begitu. Itu namanya lepas tanggung jawab jatuhnya. Kemudian saya bilang tadi tidak egois. Maksud dari tidak egois di sini adalah ya kalian tuh kudu dengerin apa yang bawahan kalian mau istilahnya. Mungkin kayak kritik dan saran tuh harus didengerin. Jangan sampai kalian pas jadi pemimpin itu wah egois banget. Bisa kayak bilang lah ini saya yang mimpin kok malah kalian yang repot kayak gitu tuh jangan sampai pokoknya. Ya, jadi intinya harus menghargai pendapat dari anggota lain gitu. Ya benar, jadi pemimpin tuh harus menghargai pendapat yang di bawahnya, jangan Oke. sampai kayak egois tadi tuh ya. Nah, apakah Kak Haikal ini udah bisa disebut sebagai pemimpin yang baik atau belum nih? Alhamdulillah belum, karena apa, karena saya masih sering egois. Nah saya itu masih sering egois sama bawahan saya sendiri. Saya pernah dulu apa ada bawahan saya bilang, Kal jangan begitu, saran saya mah begini aja. Tapi karena pendapat saya waktu itu menurut saya ya udah paling bagus, saya juga banyak yang dukung saya, jadi ya saya bilang lah ini keputusan saya, kamu siapa ngomong-ngomong kayak gitu. Nah itu berarti jatuhnya sudah egois. Jadi saya alhamdulillah belum bisa dibilang jadi pemimpin yang baik Ya, gitu. tapi kita di sini belajar bersama-sama juga. Iya, belajar bersama-sama menjadi pemimpin yang baik. Oke, nah untuk bidang selanjutnya ada bidang pendidikan dan juga bidang sosial budaya. Nah, apa sih tujuan dari kedua bidang tersebut? Oke, tujuan dari bidang pendidikan dulu ya. Tujuan dari bidang pendidikan itu mengedukasi siswa-siswi atau generasi muda sekarang biar tahu pentingnya tuh bagaimana pendidikan di masa sekarang itu, terutama pendidikan karakter. Karena apa? Pendidikan karakter pentingnya itu nanti kita di masa depan, pas kita di dunia kerja. Karena kalau kita nggak punya pendidikan karakter, kita malah jadi ikut-ikutan orang. Jadi yang harusnya kita progresnya di sini udah mau selesai, karena kita terpengaruh sama kata-kata orang, jadi bisa aja makin mundur atau malah jadi ngikutin orang ini. Nah, begitu. Untuk bidang apa lagi tadi bisa diulang? Sosial budaya, Kak. Oke, sosial budaya ya. Sosial budaya itu tujuannya untuk memperkenalkan kebudayaan Indonesia terhadap generasi muda sekarang. Gini, kan kebudayaan Indonesia ini banyak ya. Ada tarian daerah, ada lagu daerah ya, ada pakaian tradisional juga, terus bahasa daerah juga nih. Indonesia punya banyak bahasa daerah juga, jangan sampai hilang. Di Jawa Barat aja banyak juga bahasa daerahnya. Nah, karena saya ini jujur aja orangnya belum bisa bahasa Jawa ya, makanya saya bilang sama kebudayaan saya itu nggak terlalu peduli begitu. Nah, Oke, jadi caranya itu dengan melestarikan dalam kehidupan sehari-hari gitu ya, Kak. iya, melestarikan. Nah, cara melestarikannya itu kita di sini pertama kita akan memperkenalkan budaya tersebut. Nah, memperkenalkan budaya tersebut yaitu dengan cara misalnya nanti kita ikut tarian daerah nih. Nah, kita kenalin. Nah, ini adalah tarian daerah dari daerah mana. Nanti kita jelasin, kita rekam, kita upload lah kemana aja, mau ke Instagram, mau ke YouTube, Twitter, Facebook, kayak segala macam sok di share kemana aja. Yang penting tahu nih. Setelah memperkenalkan maka kita akan mengajak. Karena kalau nggak ngajak buat apa dong kenalin? Istilahnya kayak gini, kita punya teman, nih teman saya, ya udah kayak gitu doang, nggak diajak main, dikacangin udah selesai, kan nggak bagus kalau kayak gitu kan. Nah, Betul banget. setelah kita mengajak baru kita mempelajari. Nah, dari mempelajari itu ya dengan misalnya kayak tarian daerah, kita melakukan tarian daerah tersebut, kita pelajari, nanti kita turunin ilmunya ke orang banyak. Oke, nah selanjutnya nih ada bidang kesehatan. Nah, menurut Kak Haikal nih, orang yang bisa disebut sehat itu yang gimana? Oh ya, sehat itu menurut saya itu keadaan di mana fisik, jiwa, dan spiritual orang ini dalam keadaan sehat, jadi memungkinkan dirinya untuk melakukan sesuatu. Nah, contohnya itu tuh sebenarnya itu bukan kata-kata saya, itu kata dari undang-undang, nggak tahu undang-undang nomor berapa, saya lihat dari Google, dari Muhammad. Nah, untuk apa? Kayak kesehatan itu juga penting ya buat diri kita, karena tanpa kesehatan itu kita nggak bisa apa-apa, dan saat itu mahal loh itu harganya. Kita sekarang sehat itu napas gratis, tapi
kalau kita kena penyakit itu, misalnya kena penyakit paru-paru atau kena amit-amit ya COVID-19 itu parah banget, kita kudu kasih oksigen ya di sini atau ventilator gitu tuh sakit banget. Saya dulu pernah punya teman bapaknya ini kena virus COVID-19 itu, dia dikasih ventilator itu sampai dimasukin ke tenggorokan sini tuh katanya wah yang lihatnya aja nggak mau apalagi ngerasain gitu. Makanya kita kudu patuh nih sama protokol kesehatan, jaga jarak, mencuci tangan, dan memakai masker yang terpenting. Ya, jadi kita harus menjaga mulai dari sekarang gitu, jangan sampai nunggu sakit dulu. Iya, karena mencegah lebih baik daripada mengobati. Oke. Nah, untuk di bidang selanjutnya ada bidang kerohanian nih. Nah, di bidang kerohanian ini kita juga memiliki program nih Kak. Apa aja sih programnya? Oke, untuk program bidang kerohanian ya, kita alhamdulillah udah ada proker yang berjalan di pertengahan bulan ini akan dilaksanakan ya, yaitu program 1 hari 1 juz. Atau biasa disingkat juga dengan SHSJ. Ya betul, SHSJ ya, bukan SKS, awas. SHSJ ini bisa disingkat sebagai 1 hari 1 juz. Nah, biar saya menjelaskan dulu. 1 hari 1 juz itu jadi kita itu membaca dalam 1 hari itu kita dapat 1 juz. Jadi istilahnya kita dalam 1 bulan itu kan ada 30 hari ya. Nah, dalam 30 hari nanti kita bisa dapat tuh 30 juz. Jadi artinya 1 bulan kita udah bisa hatam Al-Qur'an. Nah, untuk manfaat dari SHSJ sendiri itu apa ya, Kak? Oke, manfaat dari SHSJ sendiri itu banyak ya sebenarnya. Yang pertama kita bisa mengenal lebih dekat terhadap Tuhan kita yaitu Allah Subhanahu wa taala ya, karena Al-Qur'an itu kan firman Allah sendiri. Nah, kemudian yang kedua kita juga bisa dapat pahala. Oh ya, satu lagi, SHSJ ini tidak usah membaca juga sebenarnya nggak apa-apa ya. Jadi kita dengerin murtal Al-Qur'an aja kalau emang sibuk. Nah, karena kita menggunakan Al-Qur'an juga dapat pahala juga kan. Nah, cocok nih buat kalian yang pengen masuk surga, tapi Al-Qur'an kalian cuma ditaruh di rak, berdebu, nggak diapa-apain. Nah, ikut SHSJ, ambil Al-Qur'an kalian, baca, dapat pahala, masuk surga. Amin. Nah, untuk program SHSJ sendiri itu apakah hanya untuk anak-anak sekolah aja atau juga bisa oleh semua orang nih, Kak? Oke, untuk program SHSJ sendiri kita tuh ini umum ya, umum. Bisa dari mana aja, bisa dari luar SMA Anjatan, dari mana aja boleh. Kalian mau ajak temen, keluarga, sahabat, pacar, kakek, nenek, buyu, cucu, kalau punya juga sok, nggak apa-apalah. Ajak siapa aja, yang penting rame, ikut, alhamdulillah berpahala, masuk surga. Nah, untuk yang mau bergabung nih, cara bergabungnya gimana, Kak? Cara bergabungnya udah kita taruh ya posternya di Instagram Putra Putri Semanja, bisa dicek aja nanti. Di situ ada kontak person, silakan dicat, nanti akan dijelaskan bagaimana selanjutnya begitu. Oke. Nah, di masa sekarang kan banyak nih permasalahan yang terjadi di remaja, khususnya untuk bidang kesehatan nih ya, Kak. Iya, bidang kesehatan. Bisa dijelasin nggak, Kak, apa sih pengertian dari pernikahan dini, pergaulan bebas, dan juga nafsa? Terus apa juga sih bahayanya bagi diri kita jika kita terjerumus dalam pergaulan bebas tersebut? Oke, maaf saya koreksi terlebih dahulu tadi atur remaja ada pengertiannya ya, karena itu nggak ada pengertiannya. Paling udah pernah tahu, paling dampaknya doang yang belum tahu ya. Oke, saya jelasin dulu pertama dampak dari pernikahan dini. Dampak dari pernikahan dini itu yang paling jelas dan kelihatan itu pengangguran. Pengangguran di Indonesia itu bisa makin banyak karena apa? Rata-rata orang yang kena pernikahan dini itu rata-rata masih kisaran SMP sampai SMA, dan itu kita sekarang mungkin kalau zaman dulu ya SMP SMA itu bisa dapat kerjaan lah, misalnya kayak ya mungkin kantor pos atau cleaning service gitulah, cuma sekarang kayaknya nggak mungkin deh, karena sekelas pabrik aja saya pernah lihat nih di mana gitu, pabrik mintanya minimal jurusan SMA ya, jurusannya IPA, berarti IPS nggak bisa masuk dong. Nah, jadi yang paling itu pengangguran ya untuk pernikahan dini itu sebenarnya. Nah, untuk pergaulan bebas itu ya ini akar dari dua inti tadi, karena kalau kita ikut pergaulan bebas maka kita kan gak ada batasan nih dalam bergaul, lah kita ikut aja gitu ke teman yang baik, teman yang jatuh ya ke bawah semua. Dan untuk yang terakhir nih, nafza ya, yang bisa disingkat sebagai narkotika, psikotropika, dan zat aditif. Ini dampaknya nih kecanduan, ini mah dampaknya tuh. Apalagi ya kayak narkoba, psikotropika, kalau udah kecanduan susah dihilanginnya.
Nah, untuk zat adiktif sendiri nih kan banyak nih jenisnya dalam kehidupan sehari-hari. Juga biasa kita temui kayak misalnya nih kopi, teh, ataupun rokok. Nah, gimana sih Kak caranya agar kita tuh tidak menggunakan hal-hal tersebut untuk disalahkan atau disalahgunakan? Oke, kalau untuk biar tidak disalahgunakan sebenarnya gampang ya. Kalau untuk kopi atau teh itu kan kayak udah jadi minuman sehari-hari banget ya nggak sih? Iya, betul. Kayak pagi-pagi kita kalau mungkin ada beberapa teman kita di sini yang kalau mau sekolah atau bapaknya mau kerja ngeteh dulu atau ngopi dulu gitu kan, ya itu mah lah. Tapi yang jelas mah jangan kebanyakan aja, jangan sampai overdosis. Soalnya kalau sampai overdosis itu bisa-bisa ya canduan juga sih. Terus nih ada yang namanya rokok sama lem sama spidol juga tuh termasuk zat aditif karena mereka tuh bikin kecanduan juga, apalagi lem. Bodoh gitu. Nah, iya, zat-zat tadi juga misalnya nih rokok itu sangat berbahaya bagi paru-paru kita ya. Terus juga untuk zat adiktif misalnya nih kopi, teh itu sebenarnya kalau dikonsumsi dalam jumlah yang sedikit ataupun wajar itu sebenarnya mah Baik banyak banget, bagus manfaatnya banget, ya, iya bagus bagus banget. gitu. Cuma kalau overdosis ya beda cerita itu iya, mah. jadi jangan Jangan segala kebanyakan. sesuatu itu jangan berlebihan. Iya benar, jangan berlebihan. Oke, sekian dari podcast Semanja kali ini. Selamat bertemu lagi di video berikutnya. Kami ucapkan terima kasih. Akhir kata, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat.